angkat ini kursi gereja ini. Ganti kursi Islam. Saya sudah cukup senang-senang begitu. Saya cari yang keras-keras. Shalom teman-teman, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Akhirnya setelah beberapa hari ya teman-teman, saya bisa membuat konten kembali karena Nusa Tenggara Timur atau NTT dalam beberapa waktu yang lalu itu sedang mengalami bencana ya, ada badai siklon Seroja namanya. Jadi listrik padam dan juga beberapa jaringan internet di daerah NTT itu mengalami kendala. Tapi puji Tuhan, semuanya bisa diatasi dan sekarang saya bisa membuat konten kembali. Dan saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah menyalurkan donasi melalui rekening Yayasan Ladang Penuaian Indonesia. Dan berkat donasi dari teman semua, ada beberapa saudara-saudara kita yang akhirnya boleh mendapatkan bantuan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Nah teman-teman, di video kali ini saya tertarik ya, lagi-lagi membahas salah satu ustadz ya, Ustadz Yahya Wahloni ya, yang gak ada habis-habisnya nih membuat pernyataan-pernyataan yang sifatnya kontroversial melalui video-video dakwanya. Kita tentu masih ingat ya teman-teman, kalau dulu ia pernah di dalam sebuah dakwaannya dia mengancam salah seorang jemaahnya, ya dia ancam, nanti kamu saya banting-banting nanti kamu saya penggal nanti kamu mau coba sama saya. Pasti masih ingat dong ya. Lalu juga ada dia dengan bangganya gitu ya, di video dakwanya juga yang kemarin-kemarin. Dia mengatakan dengan bangganya dia tabrak seekor anjing sampai pincang, ya dengan sengaja katanya. Ya karena itu adalah seekor anjing. Tapi kalau itu kambing, katanya dia akan hindari. Tapi karena anjing haram, maka dia tabrak sampai pincang. Nah lagi-lagi kali ini dia membuat sebuah statement yang sangat kontroversial lagi teman-teman di dalam video dakwanya. Saya pikir sudah mau memasuki bulan Ramadan, ya kan? Sudah masuk di dalam bulan Ramadan, puasa. Ini ustadz-ustadz bakal mengkhotbahkan yang baik, yang damai, ya kan? Yang mendidik, yang mengedukasi jemaahnya supaya menjalani bulan Ramadan yang katanya bulan penuh berkah, supaya menjalani dengan baik. Tetapi malah membuat statement-statement yang sifatnya memancing kontroversial, yang sifatnya justru bisa memicu kritik dan juga tanggapan dari orang lain. Apalagi sampai menyinggung-nyinggung tentang pemerintahan, menyinggung-nyinggung tentang orang-orang Kristen dan sebagainya. Tapi ya memang Yahya Wahloni kalau kita perhatikan ya teman-teman, nggak bisa dipisahkan daripada topik-topik ini. Ya memang dia jualan agamanya kan kalau nggak kritik pemerintah ya udah jelekkan kafir ataupun jelekkan orang-orang Kristen. Cuma itu aja yang bisa dia kuasai, cuma itu yang bisa dia jual gitu ya. Supaya dakwanya itu laris manis gitu ya. Dan disukai oleh para kadrun-kadrun. Ya kan? Makanya nggak heran ya teman-teman kalau banyak kadrun-kadrun itu terbelakang semua pola pikirnya gara-gara ya ustadznya seperti Yahya Wahloni ini yang kerjanya kalau nggak mengkritik pemerintah ya udah jelekkan agama lain, menghina agama lain. Nah kali ini teman-teman beda ya, karena yang dia hina, yang dia diskriminasi itu bukan makhluk hidup, jadi bukan bukan hanya pemerintah, bahkan bukan hanya orang-orang Kristen. Nah kali ini yang kena sasarannya itu adalah benda mati. Apa itu benda matinya teman-teman? Mari kita cek aja ya langsung videonya supaya kita bisa berikan tanggapan terkait video ini. Supaya cepat saya ceramah begini. Ini meja ini kayu jati kayaknya ini, mahal ini. Ini
Ini kayu jati yang buat ini, angkat ini kursi gereja ini. Ganti kursi Islam. Saya sudah cukup senang-senang begitu. Saya cari yang keras-keras. Bu, mau ceramah keras atau pendek? Panjang atau pendek? Nah, keras panjang lagi. Itulah orang Islam. Nah, ini baru kursi ceramah. Kalau tadi itu kursi pemalas. Itu tadi kursi mau nikah itu, Bu. Itu sana itu. Itu di gereja cocok, di masjid tidak boleh. Saya sudah lama pakai itu, malas. Pakai yang begini-gini lah. Gara-gara ini Pak, ribut terus kita di negara ini, gara-gara kursi ini. Ada yang mau 10 periode, 20 periode, 30 periode, baku hantam sudah kalian. Kita bicara tentang Isra Mi'raj. Amin ya Rabbal. Tidak ada urusan. Oke, saya akan berikan tanggapan terkait dari statement-statementnya Yaya Waloni yang ini apa ya dibilangnya? Kalau dikatakan goblok aja sih kayaknya nggak cukup teman-teman. Mungkin goblok bin dungu kali ya, supaya lebih klop gitu ya. Saya ngomong goblok bin dungu pasti punya dasar. Kita kalau mengatakan orang lain goblok, orang lain dungu, harus ada dasarnya teman-teman, supaya valid gitu ya, supaya kita jangan dibilang sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik. Tapi kalau kita mengatakan orang goblok bin dungu itu sebenarnya sah-sah saja, asalkan punya dasar, punya alasan kenapa, dan itu harus bisa diterima dengan logika ya. Nah begini teman-teman, Yaya Waloni mengatakan bahwa di tengah-tengah didakwanya, dia sedang dakwan ya. Lalu di tengah-tengah dakwanya dia baru menyadari gitu ya. Dia meminta panitia supaya mengganti kursi yang dia duduki, kursi yang pertama nih. Kalau kita perhatikan kursinya itu kursi yang ada busanya ya teman-teman. Jadi empuk gitu ya. Dan dia minta panitia supaya ganti dengan kursi yang lebih keras. Bahkan dia mengatakan kursi yang pertama itu adalah kursi gereja. Dan dia juga mengatakan itu kursinya orang-orang pemalas. Karena empuk gitu ya mungkin menurutnya. Dan dia minta diganti dengan kursi yang lebih keras, yaitu kursi Islam. Jadi kursi Islam itu keras ya mungkin menurut si Yaya Waloni teman-teman. Saya heran teman-teman. Baru kali ini ada benda mati tetapi ternyata memiliki agama. Saya nggak tahu kapan Yaya Waloni mengislamkan kursi tersebut, atau kapan kursi tersebut mengucapkan kalimat syahadat. Saya nggak tahu, itu urusannya Yaya Waloni. Tapi cuma ini lucu sekali ya teman-teman ya. Benda mati tapi didiskriminasi. Kenapa saya katakan didiskriminasi? Karena dia membuat label-label di mana yang ini kursi Kristen, kursi gereja, yang ini kursi Islam. Saya pikir ini nggak adil ya teman-teman. Kenapa hanya benda mati kursi saja yang pada waktu itu didiskriminasi? Ya, kenapa seperti mikrofon ya, seperti speaker atau juga kamera yang dipakai untuk memfasilitasi dakwanya Yaya Waloni, kenapa itu juga tidak dipertanyakan agamanya? Coba ditanya dulu itu mikrofonnya, mikrofon Islam atau bukan? Lalu juga speakernya, speaker Islam atau bukan? Lalu juga kamera yang dipakai untuk merekam video itu juga sudah diislamkan atau belum? Ya, karena kita tahu ya, barang-barang produk-produk itu kan banyak kan buatannya orang-orang kafir ya. Jadi jangan diskriminasi dong. Jangan cuma kursi doang yang dilabelin agama. Jangan cuma kursinya doang dong yang dikatakan kursi Islam, kursi gereja. Coba itu tanya juga sama mikrofonnya. Tanya juga sama speakernya, tanya juga sama kamera yang dipakai. Jangan-jangan itu belum mengucapkan kalimat syahadat. Bisa haram nanti loh. Jadi nanti nggak berkah nanti ceramahnya. Dan saya juga nggak habis pikir ya teman-teman. Ini para panitia yang diminta untuk mengganti kursinya dari kursi gereja menjadi kursi Islam. Saya melihat mereka ini polos sekali gitu ya. Nurut-nurut aja apa yang disampaikan, dikatakan oleh Yaya Waloni.
Harusnya sebagai panitia mereka itu tersinggung gitu ya. Sebagai panitia itu mereka harusnya protes atau setidaknya mengkritisi lah ya. Karena begini, mereka sudah capek-capek memfasilitasi, sudah dipasang kursi, pasang fasilitas-fasilitas lain, tapi tiba-tiba Yaya Waloni datang ya, lalu dia komplain, dia mengeluh supaya kursinya diganti dengan kursi yang Islam gitu ya. Dan mereka nurut aja gitu. Nggak ada apa ya, nggak ada kritisnya gitu ya, nggak ada pembelaan gitu ya. Padahal kan tugasnya ya Walonis itu hanya untuk berdakwah gitu ya, bukan mengkritisi fasilitas yang ada gitu ya. Tapi ya mungkin bagi mereka ustadz-ustadz itu kan selalu benar ya teman-teman, bagi orang-orang seperti ini ya. Jadi ya nurut aja deh apa yang disampaikan Yaya Waloni ya. Padahal kalau saya secara pribadi, misalkan saya jadi panitia ya, misalnya di gereja nih, saya mendatangkan seorang penceramah, lalu dia komplain, "Oh, fasilitasnya ini kenapa ada kursi begini, ada kursi begini." Apalagi sampai dia bilang, "Oh, ini kenapa ada kursi Islam di sini, ada kursi Kristen di sini." Maka saya akan bilang kepada pendeta tersebut yang yang datang berkhotbah atau penceramah, saya bilang ke dia teman-teman, bahwa dia adalah orang yang tolol dan dungu, ya. Karena tugas dia di situ bukan mengkritik gitu ya, bukan mengkritik benda-benda fasilitas yang ada di situ. Tugas dia itu hanya berdakwah, berkhotbah. Jadi dia nggak punya hak untuk mengkritisi atau mengeluh tentang fasilitas yang sudah disediakan panitia. Tapi harusnya justru dia harus bersyukur sudah dikasih kursi yang enak gitu ya. Tapi malah ngeluh bilang ini kursi Islam, kursi Kristen, kursi gereja. Dan saya pikir kalau ada ya pendeta seperti ini dan saya jadi panitianya, langsung saya lempar aja teman-teman pakai sepatu. Oke, dan berikutnya juga teman-teman, Yaya Waloni juga mengatakan alasannya ya. Dia bilang kenapa dia mengatakan itu kursi gereja karena empuk gitu ya. Beda dengan kursi Islam yang keras. Jadi kursi gereja itu identik dengan pemalas katanya. Dan dia mengatakan dia sudah menikmati itu selama dia menjadi pendeta ya. Jadi secara tidak langsung Yaya Waloni sudah mengatakan bahwa orang-orang Kristen, pendeta-pendeta itu pemalas karena enak ya duduk di kursi yang enak dan empuk seperti itu. Nah, logika ini juga sangat-sangat konyol dan sangat-sangat keliru sekali, teman-teman. Dan tidak mempunyai dasar yang jelas. Justru ini sebenarnya terbalik logikanya. Kalau kita mau melihat ya, saya juga sudah pernah khotbah di gereja-gereja ya, teman-teman. Bukan hanya di satu gereja ya. Ada di gereja-gereja tertentu, denominasi tertentu. Dan selama saya berkhotbah, saya nggak pernah berkhotbah sambil duduk. Jadi selalu pendeta-pendeta itu berkhotbah pasti berdiri di atas mimbar. Jadi bukan duduk santai-santai enak-enakan, ngomong dengan santai, tinggal ceramain para jemaah sambil duduk di atas kursi. Wah, itu enak sekali teman-teman. Tapi kita nggak demikian, kita justru berdiri di atas mimbar, bukan duduk malas-malasan seperti Yaya Waloni. Jadi kalau dia mau mengatakan bahwa kursi gereja itu tempatnya orang-orang pemalas, pendeta-pendeta pemalas, justru sebenarnya itu sedang mengatakan dirinya sendiri. Karena dia yang duduk-duduk di situ. Kalau pendeta kan nggak duduk teman-teman. Selalu berdiri di atas mimbar. Kalaupun ada yang duduk mungkin ya karena cacat. Kalaupun ada yang duduk biasanya itu bukan karena ibadah minggu atau sebagainya. Tapi karena ada seminar-seminar ya teman-teman. Makanya pembicaranya itu duduk teman-teman. Jadi sekali lagi logikanya Yaya Waloni lagi-lagi sudah terbalik. Dan sangat-sangat konyol sekali teman-teman. Oke lah teman-teman, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini ya. Semoga kita semua tetap kritis gitu ya, tetap berhikmat gitu ya. Dan saya heran ya, harusnya ini sudah mau memasuki bulan Ramadan, sudah masuk ke bulan puasa. Harusnya yang dibicarakan yang baik-baik, yang mengedukasi. Tapi melihat Yahya Waloni ini gak habis-habisnya juga dia. Mau bulan Ramadan, mau bulan apapun itu ya, pokoknya intinya selalu jelekkan kekristenan, jelekkan pemerintah dan sebagainya. Padahal kan harusnya di saat-saat seperti ini yang dibutuhkan oleh para umat-umat ataupun jemaah-jemaah
Muslim itu adalah bagaimana mengamalkan kebaikan, bagaimana berpuasa yang baik dan sebagainya, menjaga kedamaian dan sebagainya. Tapi kalau modelnya seperti ini ya saya khawatir kita akan terus terbelakang bangsa kita ini, teman-teman. Kenapa ya? Karena kan mereka mayoritas. Kalau mayoritasnya hanya terus mempersibukkan tentang hal-hal seperti ini, sibuk serang sana sini, kritik sana sini, tapi tidak pernah memberikan solusi, tapi tidak pernah mengambil tindakan yang baik untuk menjaga ataupun untuk membangun bangsa ini, ya selamanya kita akan tetap tinggal di dalam keterbelakangan. Dan ini sebenarnya sebuah PR ya bagi pemerintah supaya lebih selektif gitu ya di dalam memberikan apa ya, izin ya mungkin, atau juga kepada penceramah-penceramah yang diberikan hak gitu ya untuk menceramah supaya membawa bangsa kita ini semakin maju, bukan semakin mundur atau bahkan diam di tempat. Oke lah teman-teman, itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.